Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas tentang kerajinan bahan campuran. Langsung saja yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang prinsip kerajinan berbasis campuran. Apa sih kerajinan? Tentunya kalian sudah ingat ya bahwa kerajinan adalah ide kreatif seseorang yang dituangkan melalui keterampilan tangan. Kemudian, bahan campuran. Apa sih bahan campuran? Bahan campuran itu adalah bahan campuran adalah bahan yang merupakan kombinasi dari beberapa bahan. Misalnya, kerajinan yang berbahan dasar kayu dan besi, kemudian kaca dan kayu dan lain sebagainya. Kemudian dalam suatu perancangan produk kerajinan kita harus memperhatikan juga prinsip kerajinan berbasis campuran. Apa saja sih kira-kira prinsip yang harus kita perhatikan? Yang pertama, penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu. Jadi kalau bisa bahan yang kita pilih itu tidak melebur. Kalau bisa misalkan contohnya kayu dan besi, jadi saling berkesinambungan seperti itu. Yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Bisa 2 jenis, ataupun 3 jenis, ataupun 4 jenis. Misalnya kayu kita kombinasikan dengan kaca, kemudian besi kita kombinasikan dengan aluminium dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan dapat terdiri dari bahan homogen dan bahan heterogen. Apa sih bahan homogen? Bahan homogen itu adalah bahan yang sejenis. Contohnya kayu dan batok kelapa, sama-sama jenis dari bahan alam. Kemudian ada juga yang heterogen. Heterogen itu berbeda jenis. Contohnya kayu dan besi. Kemudian yang keempat, masing-masing bahan harus memiliki karakteristik sendiri, jadi memiliki karakter masing-masing, nggak sama ya. Kalau misalkan contohnya ada kaca dan kayu, kaca dan kayu itu kan tidak memiliki karakteristik yang sama ya. Kalau kaca itu transparan, sedangkan kayu itu bentuknya padat. Kemudian yang kelima prinsipnya yaitu penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya, sehingga terjadi kesatuan dan keharmonisasian. Misalkan kita mau membuat meja dari kayu dan kaca, ataupun dari kayu dan besi. Kan nggak mungkin kan kita membuat meja dari batok kelapa dan kayu, kan nggak mungkin. Jadi kita harus memiliki bahannya itu memiliki suatu kesatuan. Oke. Kemudian dalam membuat atau merancang suatu produk kerajinan, kita harus memperhatikan petunjuk-petunjuknya sebelum kita merancang suatu produk kerajinan tersebut. Yang pertama, produk kerajinan itu harus bisa disederhanakan dengan cara mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis campuran atau dikenal dengan nama stilasi. Contohnya, misalkan meja yang sebelumnya itu hanya terbuat dari kayu saja, kita bisa kombinasikan dengan bahan yang lain. Misalkan kita tambahkan lagi kaca di situ, atau misalkan kita tambahkan lagi besi di situ. Itu contohnya kegiatan stilasi. Jadi menambahkan suatu bahan dari suatu produk kerajinan yang sudah ada. Kemudian prinsip yang dilakukan dalam perancangan produk stilasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pesan eksplisit pada suatu produk itu harus jelas. Misalnya pesan eksplisit itu adalah produk tersebut harus jelas fungsinya, atau sebagai misalkan fungsional, atau sebagai benda pakai, atau hanya sebagai fungsi hias saja. Jadi harus jelas ya. Kemudian yang kedua, pesan implisitnya juga harus jelas. Pesan implisit itu contohnya apa? Produk kerajinan itu harus bisa memberikan informasi atau hanya sebagai prestise saja. Kemudian yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal itu dapat menjadi modal perancangan. Misalnya meja tadi, meja yang sebelumnya hanya dari kayu itu bisa digunakan sebagai modal kita dalam
menyederhanakan atau menambah suatu produk, misalkan kita tambahkan dengan kaca tadi. Kemudian yang keempat, menyiapkan produk kerajinan asal atau yang mau disederhanakan. Jadi ketika kita mau melakukan suatu proses stilasi, kita harus menyiapkan juga yang namanya produk kerajinan asalnya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu perhatikan dalam penghematan bahan supaya kita bisa menghasilkan banyak produk kerajinan. Dalam proses stilasi contohnya seperti ini. Perhatikan gambar-gambar ini. Ini gambar yang pertama. Kemudian ada juga yang seperti ini. Selanjutnya, hal atau petunjuk yang diperhatikan dalam suatu merancang kerajinan yaitu adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau dikenal dengan istilah deformasi. Kalau deformasi ini lebih ke merubah bentuknya. Biasanya misalkan kita ada kerajinan kayu atau kerajinan meja dari kayu. Kita bisa merubah bentuk meja tersebut, kita otak-atik lagi, misalkan bisa menjadi bangku. Itu namanya suatu proses deformasi. Jadi merubah bentuk. Gambarnya seperti apa? Seperti ini gambarnya. Demikian itu tadi sedikit dari penjelasan saya tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Untuk selanjutnya akan saya bahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis campuran. Oke, kemudian bagi kalian yang belum paham bisa kalian komen di kolom komentar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.